Ini adalah kisah yang aku simpan rapat-rapat. Sebuah rahasia yang terbungkus rapi dalam ingatan. Hanya sesekali bocor saat aku mencium aroma tanah basah setelah hujan badai. Namaku Karyo. Umurku 42 tahun. Dan aku berasal dari Solo, Jawa Tengah. Sudah hampir 2 tahun aku menjadi sopir pribadi untuk Bu Claudia, majikanku yang berkebangsaan Eropa. Pekerjaan ini pada dasarnya adalah rutinitas. Antar jemput, menunggu, memastikan ban mobil terisi angin sempurna. Namun dalam rutinitas itu, ada ketidakbiasaan yang selalu mendebarkan. Aku tahu posisiku. Aku hanyalah sopir yang dibayar untuk mengantar. Tapi ada kalanya, terutama saat kami hanya berdua di dalam mobil mewah yang kedap suara itu, aku merasa ada celah tipis yang memisahkan dunia majikan dan pegawai. Aku selalu berusaha untuk menjaga profesionalitas itu sekokoh benteng. Tetapi Bu Claudia memiliki cara untuk meruntuhkannya. Bukan dengan perintah, melainkan dengan aura dan keberadaannya yang kuat. Matanya yang biru, yang terkadang menatapku dari kaca spion, selalu terasa lebih lama dari yang seharusnya. Malam itu, di jalan yang lengang, ketegangan sunyi yang selama ini aku rasakan di kursi pengemudi mencapai titik didihnya, didorong oleh ancaman badai yang datang tak terduga. Sebuah malam yang mengubah definisi rutinitas selamanya. Bu Claudia adalah wanita yang luar biasa, seolah ia adalah perwujudan keanggunan. Parasnya yang cantik, dengan rambut pirang yang selalu tergerai, terkadang digulung rapi, tapi lebih sering dibiarkan jatuh bebas. Berkilauan seperti benang emas di bawah cahaya lampu jalan. Pakaiannya selalu elegan, seringkali memilih gaun atau setelan bisnis yang memancarkan kekuasaan yang lembut. Setiap geraknya adalah perhitungan yang alami. Setiap senyumnya memikat, memancarkan aura. Aku tahu apa yang aku mau, yang membuat setiap orang, termasuk aku, selalu menoleh 2 kali. Aura inilah yang menjadi dinding sekaligus daya tarik bagiku. Aku harus selalu berjuang keras untuk tetap fokus pada jalanan, menghindari kontak mata yang terlalu lama di kaca spion, menjaga pikiranku tetap pada persneling dan rem, bukan pada bayangannya di kursi belakang. Dia adalah majikan, dan aku adalah Karyo, seorang sopir. Yang paling unik dari Bu Claudia adalah usahanya yang gigih dalam menguasai bahasa Indonesia. Meskipun dia fasih dalam bahasa Inggris dan beberapa bahasa Eropa lainnya, dia bersikeras berkomunikasi denganku menggunakan bahasa lokal. Meski sering terbata dan terdengar lucu, terkadang ia memilih kata yang terlalu formal, seperti diambil dari kamus lama, atau menggunakan istilah yang sangat puitis untuk hal-hal sederhana. Misalnya, ketika ia sedang bersemangat untuk pergi ke suatu tempat, dia akan bilang, "Karyo, aku mau kita segera melayari jalanan ini." Alih-alih mengatakan, "Kita berangkat sekarang." Atau ketika dia ingin sesuatu yang segera disiapkan, dia akan berkata, "Tolong Karyo, berikan aku segera penuhi permintaan ini." Gaya bicaranya yang unik ini seringkali menciptakan ketegangan yang lucu, sekaligus menggoda. Seperti saat ia memesan makanan pedas, dia tidak pernah bilang pedas banget, melainkan, "Aku mau hidangan ini Karyo," yang level berani. Malam itu, saat situasi mulai genting, pilihan katanya menjadi penanda batas antara profesionalitas dan sesuatu yang lebih pribadi. Waktu itu kami sedang dalam perjalanan, pulang dari pertemuan bisnisnya yang memakan waktu lama di luar kota. Aku sudah merasa tak enak sejak pukul 8 malam. Awan di atas sana sudah berwarna ungu kehitaman pekat, seperti luka memar di langit, pertanda buruk yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun yang mengerti alam. Aku sudah menyarankan Bu Claudia untuk menunda kepulangan barang 1 atau 2 jam, sekadar menunggu badai berlalu. Karena jalur yang kami ambil adalah jalan lintas provinsi yang sepi dan minim penerangan. Namun jadwalnya padat, dan dia tidak mau ada satupun janji yang terlewat. Saat aku menyampaikan kekhawatiranku, dia hanya membalas dengan senyum yang menenangkan, namun penuh kuasa. Sorot matanya yang biru menembus spion tengah. "Aku percaya kamu Karyo," katanya dengan nada yang sedikit mendesak. "Kamu punya kemampuan menaklukkan cuaca. Kamu ini adalah kapten yang handal, bukan?" Pujian itu meskipun terasa sedikit berlebihan, berhasil meredam keraguanku. Itu memberiku dorongan untuk menekan pedal gas sedikit lebih dalam, meyakinkan diri bahwa aku bisa mengatasi apapun. Selama Bu Claudia mempercayakan keselamatannya padaku, kepercayaan diri itu hanya bertahan selama 30 menit. Di tengah jalan yang sepi, jauh dari lampu kota dan keramaian desa, badai itu datang tanpa ampun. Bukan sekadar hujan,
Ini adalah badai yang memukul mobil seperti palu raksasa, membuat wiper bekerja sia-sia seolah menari di udara tanpa hasil. Suara air yang menampar atap mobil terasa seperti pukulan bertubi-tubi yang memekakan telinga. Visibilitas nol, seperti mengemudi dalam kabut tebal berwarna gelap. Aku tahu melanjutkan perjalanan adalah tindakan bunuh diri. Dengan refleks cepat, aku harus menepikan mobil ke pinggir jalan. Ban mobil menderu berlumur lumpur, tepat di bawah lindungan rerimbunan pohon besar yang tampak tua dan menyeramkan. Tempat itu benar-benar terisolasi, sepi, gelap, dan yang paling parah, jauh dari jangkauan sinyal telepon seluler. Aku mematikan mesin, hanya menyisakan lampu kabin yang redup. Sebuah titik kuning kecil di tengah kegelapan yang menelan segalanya. Bu Claudia di kursi belakang menghela napas panjang, bukan napas lega, tapi napas ketegangan yang tertahan. Aku mematikan mesin, dan keheningan yang tersisa di dalam kabin langsung ditelan oleh auman badai di luar. Hawa dingin mulai merambat, bukan hanya dari suhu udara, tapi juga dari situasi yang mencekam. Bu Claudia kemudian memecah keheningan yang pekat itu. "Karyo," katanya dengan suara sedikit gemetar, terdengar lebih rapuh dari biasanya. Ini sangat mengamuk. Aku tidak pernah melihat air turun seperti ini. Seolah alam sedang marah. Dia selalu mencari kata yang paling dramatis untuk mendeskripsikan sesuatu. Dan kata mengamuk itu terasa pas untuk badai malam ini. Aku hanya bisa mengiyakan, menjaga nada suaraku tetap datar dan profesional. "Ya Bu, kita tunggu sebentar ya. Ini bahaya kalau dipaksa." Di depan ada tikungan tajam, tidak terlihat sama sekali. Keadaan di luar sangat ekstrim. Bahkan lampu jauh pun hanya menghasilkan pantulan putih buram di tirai air. Bu Claudia lantas berbisik. Nadanya kini sangat pribadi, jauh dari kesan seorang majikan. Aku tidak suka sendirian dalam gelap, Karyo." Pengakuan itu yang keluar dari bibir wanita mandiri dan kuat sepertinya. Sungguh mengejutkan. Dingin mulai terasa menusuk, dan aku menyadari bahwa Bu Claudia yang hanya mengenakan gaun tipis dan selendang sutra pasti kedinginan. Aku meraih jaket cadanganku yang tebal, jaket lama yang biasa aku pakai saat di bengkel, yang jelas-jelas kebesaran dan berbau khas bensin di kursi penumpang. Aku memutar tubuhku dan mengulurkannya ke belakang, ke arahnya. "Ini Bu, maaf, hanya ini yang ada. Tapi ini lumayan tebal kok Bu." Aku tidak berani melihat matanya, hanya fokus pada gerakanku. Saat Bu Claudia meraih jaket itu, jemari kami bertemu. Bukan sentuhan yang tidak disengaja, melainkan kontak yang disadari oleh kami berdua. Kulitnya terasa dingin, tapi sentuhan itu membakar seluruh kesadaran profesionalismeku. Sentuhan itu singkat, hanya sepersekian detik. Tapi dalam keheningan yang dipenuhi gemuruh air itu, rasanya waktu berhenti total. Bu Claudia tidak langsung melepaskan sentuhan itu. Dia menggenggam jaket dan tanganku selama 1 detik, seolah mencari kehangatan bukan dari kain, melainkan dari keberadaanku. Aku buru-buru menarik tanganku, jantungku berdebar tak karuan, dan kembali fokus ke kaca depan, berpura-pura mengamati badai yang jelas-jelas tidak bisa ditembus pandangan. Bu Claudia membiarkan jaket itu melingkari bahunya, menyembunyikan sebagian besar gaun elegannya di bawah kain yang lusuh. Dia kemudian mencoba mengalihkan fokus dari ketegangan yang baru saja terjadi. Kamu pasti sering menghadapi hal seperti ini ya, Karyo?" Dia bertanya. Suaranya lebih stabil sekarang, tapi ada nada penasaran yang mendalam. Aku bercerita sedikit tentang masa kecilku di Solo. Bagaimana aku belajar membaca tanda-tanda alam, bahwa petani tidak akan menanam kalau langit sudah mulai galak. Aku menjelaskan bahwa badai ini memang beda, terasa lebih kuat dari biasanya. "Ini bukan sekadar hujan, Bu. Ini badai yang marah," kataku. Bu Claudia membalas dengan sebuah tawa kecil yang terdengar sangat dekat di telingaku, membuatku sadar betapa kecilnya ruang kabin mobil itu. "Aku suka istilahmu, Karyo, badai yang marah ya." Aku selalu berpikir, orang-orang Jawa punya cara yang indah untuk menggambarkan hal yang menakutkan. Tiba-tiba, hal yang paling aku takuti terjadi. Kilatan petir yang sangat besar menyambar entah di mana, diikuti suara menggelegar yang membuat mobil bergetar. Dan kemudian, lampu-lampu di sekitar jalan padam. Benar-benar padam, membuat kami hanya diterangi oleh lampu kabin mobil yang redup. Sebuah cahaya kuning samar yang hanya menyorot sebagian kecil interior. Kegelapan total menyelimuti mobil, menciptakan intimasi yang menakutkan. Bu Claudia memandangku di kaca spion, dan kali ini sorot matanya yang biru itu tidak lagi dipenuhi rasa takut, melainkan sesuatu yang sangat berani dan menantang. Aku bisa melihat pantulan cahaya kecil di matanya
Ia memancarkan tekad. Dia tidak lagi menjaga jarak profesionalnya. Dia kemudian bicara. Nadanya tenang tapi kata-katanya penuh makna. Dan tentu saja mengkhawatirkan. Aryo, kamu bilang untuk menghangatkan diri di Jawa, kadang harus ada api kecil yang dihidupkan. Kita punya api itu kan? Jantungku berdebar tak karuan mendengar pertanyaan retoris itu. Aku tahu persis apa yang ia maksud dengan api kecil. Seluruh tubuhku terasa kaku. Aku menoleh ke belakang, menatapnya langsung, mengabaikan cermin. Wajahnya begitu dekat dalam keremangan. Dia tidak tersenyum menggoda, tapi matanya memancarkan kesungguhan yang dalam. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Otakku berteriak tidak Karyo. Itu majikanmu. Tapi naluriku yang sudah lama terpendam di bawah seragam sopir, berteriak sebaliknya. Bu Claudia tidak menunggu jawaban. Dia menggerakkan tangannya. Bukan untuk membuka pintu, tapi untuk membuka kunci sabuk pengamannya. Gerakan itu lambat, disengaja, seolah ia sedang mengumumkan sebuah keputusan besar. Setelah sabuk pengaman terlepas, dengan anggun dan tanpa ragu sedikitpun, ia pindah ke kursi depan. Bu Claudia kini duduk di kursi penumpang di sebelahku. Tubuhnya menghadap ke arahku. Kakinya ditekuk di bawahnya, menempati ruang yang biasanya kosong dan dingin. Dia begitu dekat, hingga aku bisa mencium aroma parfumnya yang mahal, bercampur dengan aroma jaketku yang basah sedikit. Jarak yang selama 2 tahun ini selalu diatur oleh sabuk pengaman, sandaran kursi, dan rasa hormat yang kaku, kini lenyap tak bersisa. Keheningan yang terjadi setelah dia duduk sangatlah berat. Di luar, badai masih menderu. Tapi anehnya, suara itu kini terasa jauh, seperti latar belakang untuk drama yang jauh lebih dalam. Aku pun menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Bu Claudia bukan sebagai majikan, melainkan sebagai seorang wanita yang mencari perlindungan. Wajahnya yang biasanya tegas, kini terlihat sedikit memerah karena dingin, dan matanya memohon sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sesuatu yang sangat dasar dan manusiawi. Aku merasa jantungku melonjak tak terkendali, berdetak lebih cepat daripada tetesan air hujan yang menghantam kaca depan. Aku memejamkan mata sesaat, mengambil napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kesadaran dan profesionalitas yang tersisa. Ini adalah persimpangan yang tidak pernah aku bayangkan akan aku hadapi. Melawan adalah hal yang harus aku lakukan. Tapi entah kenapa saat ini terasa seperti tindakan yang paling tidak jujur. Aku membuka mata dan menatapnya lagi. Tidak ada paksaan di matanya. Hanya ada sebuah persetujuan yang diam-diam dan tulus. Sebuah undangan yang tidak bisa ditarik kembali. Bu Claudia kemudian mengangkat tangannya. Jemarinya yang ramping menyentuh lenganku di atas kain jaket yang tebal. Sentuhan itu tidak menggoda, tapi menenangkan dan sekaligus menegaskan. Karyo, aku tidak ingin kamu merasa dipaksa. Aku ingin kamu hadir dengan sukarela. Kita berdua di sini kan? Aku mengangguk perlahan. Sebuah gerakan kecil yang terasa seperti deklarasi besar. Aku tidak bicara sepatah kata pun. Semua yang perlu dikatakan sudah diucapkan oleh badai, oleh keheningan, dan oleh tatapan mata kami. Aku membalikkan badanku sepenuhnya ke arahnya. Dan dalam kegelapan yang remang itu, aku meraih tangannya yang ada di lenganku. Tangannya sangat dingin. Kami berdua tahu malam itu aturan telah dihapus, dan hanya ada naluri yang berbicara. Momen berikutnya terasa seperti kami berdua melompat dari tebing, menakutkan, mendebarkan, dan tak terhindarkan. Kehangatan yang kami cari bukan lagi soal jaket tebal atau pemanas mobil yang mati. Sebuah aksi yang terjalin dalam keheningan yang dalam. Kabin kecil itu, yang selama ini menjadi ruang kerjaku, kini menjadi saksi bisu. Tersembunyi di bawah gemuruh langit yang memuntahkan air, badai di luar mobil terus mengamuk dengan kekuatannya. Petir sesekali menyambar di kejauhan, menerangi sekilas interior mobil. Tapi badai itu tidak lagi menjadi fokus kami. Di dalam kabin kecil itu, kami membiarkan badai sunyi yang selama ini terpendam, beresonansi dalam sebuah pusaran emosi yang tak terduga. Setiap sentuhan terasa seperti perjanjian baru. Setiap suara nafas seolah diserap oleh hujan deras yang menjadi tirai pelindung kami dari dunia luar. Dalam kegelapan dan kedinginan itu, kami berbagi suatu kebaikan yang ekstrim. Mobil hitam mewah yang biasa aku kendarai, tempat aku menghabiskan waktu bertahun-tahun menunggu dan melayani, berubah menjadi semacam kapsul waktu. Sebuah kapal yang berlayar dalam pusaran segita Bermuda. Setelah intensitas itu mereda, kami berdua kembali diam, bersandar pada kursi yang sama-sama menjadi saksi. Suara hujan yang tadinya menggelegar, kini terdengar seperti bisikan lembut, seolah ikut menenangkan kami setelah pertunjukan alam dan hati. Bu Claudia masih bersandar padaku.
Ada rasa malu yang tipis, bercampur dengan kelegaan yang besar. Aku membelai rambut itu perlahan. Gerakan yang secara naluriah terasa alami, bukan lagi gerakan sopir kepada majikan. Aku tahu apapun yang baru saja terjadi adalah anomali, sebuah momen yang tercipta dari badai, keheningan, dan jarak yang hilang. Setelah beberapa saat, Bu Claudia menarik dirinya, sebuah gerakan lambat yang penuh keengganan, seolah ia sedang dipaksa keluar dari zona itu dan kembali ke dinginnya kenyataan. Dia kembali ke kursi belakang, gerakannya elegan, namun kali ini dipenuhi oleh kegugupan. Aku membiarkannya, tidak membantu, karena aku tahu momen ini adalah miliknya sendiri. Momen untuk memulihkan diri dari gejolak. Baik itu, aku mendengar gesekan kain saat ia merapikan pakaiannya dan selendang sutra yang ia gunakan. Meskipun hanya ada kami berdua dalam mobil yang gelap, terasa seolah ada ratusan mata yang mengawasi. Aku kembali fokus ke setir, pura-pura memeriksa kondisi jalan di luar, yang untungnya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda mereda. Keheningan yang ada kini bukanlah keheningan yang tegang, melainkan keheningan yang syarat rahasia dan sedikit rasa bersalah. Setelah keheningan yang cukup lama, Bu Claudia memecahnya dengan suara yang agak serak, namun berusaha terdengar seperti biasa, meski sedikit terlalu keras. Karyo, jaketmu sangat penuh pengalaman. Aku hanya bisa mengangguk, tanpa berani menoleh. Ya Bu, itu sudah menjadi teman saya bertahun-tahun, jawabku singkat. Pengalihan fokus ini membantuku menenangkan detak jantungku yang masih berpacu. Bu Claudia lalu menghela napas panjang, dan aku bisa mendengar gesekan kuku jarinya yang panjang saat ia mengusap kaca jendela yang berembun. Aku tahu dia sedang berusaha keras untuk membangun kembali tembok profesionalitas di sekelilingnya, dan aku harus membantunya dengan cara yang sama. Meskipun kami berusaha keras kembali ke peran semula, ada perbedaan yang tak terhindarkan. Setiap kali aku melirik ke kaca spion, mataku tidak lagi melihat majikan yang kaku dan berjarak, melainkan wanita yang beberapa menit lalu berbagi pengalaman denganku. Wajahnya yang kini kembali tenang, dengan rambut pirang yang sedikit berantakan, memiliki lapisan rahasia yang tidak diketahui siapapun kecuali kami berdua. Rasa canggung itu terasa lebih tebal daripada kabut yang perlahan menghilang di luar. Aku merasakan tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekadar mengemudi. Aku kini juga memegang rahasia pribadinya. Aku memegang kendali atas ingatan malam ini. Pikiran itu membuat tanganku mencengkeram setir lebih erat. Pukul 3 pagi. Badai di luar akhirnya mereda, seolah kelelahan setelah melepaskan seluruh amarahnya. Hanya tersisa rintik-rintik hujan lembut yang jatuh seperti air mata sunyi. Aku menyalakan mesin. Suara mesin starter yang menderu memecah keheningan, mengembalikan kami ke dunia mesin dan beton, menjauhkan kami dari dunia naluri dan hutan gelap. Aku menyalakan lampu depan, dan cahaya itu terasa menyakitkan, seolah menerangi kesalahan. Bu, sudah bisa jalan, hujan tinggal gerimis, kataku. Suaraku sedikit lebih rendah dan serak dari yang aku kira. Bu Claudia hanya mengangguk dari belakang. Tidak ada kata terima kasih, tidak ada perintah, hanya anggukan saja. Aku mulai menjalankan mobil, sangat perlahan. Kami berkendara pulang dalam keheningan yang syarat makna. Mata kami sesekali bertemu melalui cermin. Setiap kilometer yang kami tempuh menjauhkan kami dari tempat terisolasi itu, dan membawa kami kembali ke realitas kehidupan sehari-hari yang penuh aturan dan batas. Perjalanan kembali terasa sangat lama. Di jalanan kota yang kini mulai basah dan sunyi, bayangan lampu neon terpantul di genangan air, menciptakan suasana yang melankolis. Keheningan di dalam mobil adalah sebuah perjanjian yang tak terucapkan, bahwa apapun yang terjadi di bawah lindungan badai, itu akan tetap ada di sana. Aku tahu aku tidak akan pernah bisa melihat Bu Claudia dengan cara yang sama lagi. Dan dia, aku yakin, merasakan hal yang sama. Dia tidak lagi tidur atau sibuk dengan ponselnya. Dia hanya duduk menatap keluar jendela, seolah sedang memproses kembali seluruh kejadian itu. Itu adalah keheningan antara dua orang yang telah berbagi rahasia terbesar. Sekitar pukul 4 pagi, kami akhirnya tiba di area apartemen mewah Bu Claudia di pusat kota. Gerbang otomatis terbuka, dan aku mengemudikan mobil perlahan ke basement yang hening dan steril. Kontras antara suasana di basement yang terang benderang dan sunyi dengan kegelapan mencekam di hutan tadi malam sangat menusuk. Rasanya seperti baru kembali dari dimensi waktu yang berbeda. Aku memarkir mobil di tempatnya yang biasa, mematikan mesin, dan menarik rem tangan. Rutinitas itu terasa ganjil, seolah aku sedang berpura-pura bahwa tidak ada apapun yang terjadi, bahwa ini hanyalah akhir dari sebuah perjalanan dinas yang panjang dan melelahkan.
Aku keluar dari mobil, berjalan cepat untuk membukakan pintu untuk Bu Claudia. Tindakan ini yang biasanya aku lakukan tanpa berpikir, kini terasa penuh beban. Sebuah simbol kembalinya aku ke peran sopir yang harus melayani majikannya. Bu Claudia berdiri tegak di samping mobil. Cahaya lampu basement menyorot wajahnya, menghilangkan semua keremangan dan kehangatan yang kami bagi. Dia kembali terlihat sempurna, elegan, dan jauh. Dia mengambil tas tangan mewahnya dari kursi dan berbalik menghadapku. Kami bertatapan. Sebuah tatapan yang tidak bisa dibaca, sebuah campuran antara terima kasih, permintaan maaf, dan sebuah rahasia yang terbagi. Ada jeda yang sangat panjang di antara kami. Aku menundukkan sedikit kepala, sebagai tanda hormat, menunggu instruksi selanjutnya. Justru dia yang mengambil inisiatif. Sebuah gerakan yang mengejutkanku. Dia menahan tanganku sejenak, menggenggamnya dengan kehangatan yang familiar dari malam tadi. Namun kali ini lebih hati-hati. Tatapannya kini fokus, seolah ia sedang menanamkan sebuah janji atau peringatan. Setelah menatap mataku dalam-dalam, sebuah keheningan yang panjang tercipta, hanya dipecahkan oleh suara pendingin ruangan basement. Bu Claudia kemudian mengucapkan kalimat perpisahan yang unik, sebuah kode yang hanya kami berdua yang mengerti. Nadanya tegas, seolah sedang membuat peraturan baru yang tidak tertulis. Karyo, semalam hanya milik hujan. Anggap saja itu perjanjian cuaca yang tidak akan pernah kita perbarui. Dan terima kasih, bisiknya kemudian. Kali ini nadanya jauh lebih lembut. Sebuah penutup yang mengakhiri ketegangan. Dia berbalik berjalan menuju lift, meninggalkanku sendirian di samping mobil. Aku berdiri di sana untuk waktu yang lama, membiarkan mesin mobil yang baru saja mati berderak dingin. Aku tahu apapun yang telah terjadi, telah mengubah segalanya. Meskipun secara lahiriah, tidak ada yang berubah. Aku masih sopirnya, dan dia masih majikanku. Aku akhirnya masuk kembali ke mobil, mengunci pintu, dan duduk di balik kemudi. Aku menghela napas panjang, dan entah mengapa, meskipun lelah, aku merasa hidupku baru saja mendapatkan sebuah babak baru. Aku menyentuh jok kulit di kursi penumpang, tempat Bu Claudia duduk, dan tersenyum samar. Rahasia ini adalah milikku. Sebuah pengalaman yang menguji keberanian. Aku memutuskan bahwa perjanjian cuaca itu akan aku patuhi sepenuhnya. Aku akan kembali menjadi Karyo yang profesional. Seorang sopir yang selalu mengantar majikannya tepat waktu. Tapi di dalam hatiku aku tahu, badai telah mengajarkan aku sesuatu yang jauh lebih dalam tentang Bu Claudia, tentang diriku, dan tentang tipisnya garis pemisah antara tugas dan takdir. Malam itu, aku tidak hanya menaklukkan badai, aku juga menaklukkan rintangan yang sesungguhnya. Dan kisah ini akan selalu menjadi pengingat sunyi